Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 12 April 2024, hari biasa pekan kedua Paskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai ayat 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Panggilan untuk berbagi kasih. Saudara-saudari terkasih, Allah senantiasa peduli kepada umatnya. Ia tidak mau umatnya menderita, sengsara, seperti domba tanpa gembala. Yesus memandang ke sekeliling, melihat dan mengetahui situasi yang terjadi dengan umatnya. Maka dia berkata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus mulai berinisiatif untuk membuka jalan bagi mereka, umatnya yang mengikutinya, yang sedang lapar. Yesus bukan mencobai Filipus, tetapi mengujinya apakah ia peka terhadap situasi yang sedang terjadi. Saudara-saudari terkasih, apakah kita juga melihat penderitaan, kesulitan, penyakit yang sedang kita alami bukanlah pencobaan dari Tuhan, tetapi saat pengujian akan iman kita? Apakah kita sungguh beriman, teguh, dan pasrah kepada Tuhan? Dalam kesulitan yang sedang terjadi, kelaparan karena ketiadaan makanan, roti dan ikan sebagai makanan utama orang-orang Yahudi, hadirlah seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan.
apakah gunanya bagi 5.000 orang? Muncul lagi tantangan dari para murid Yesus. Dalam tradisi orang Yahudi, anak-anak perempuan tidak dihitung, tapi justru dalam Injil ditampilkan peran yang luar biasa dari seorang anak kecil. Anak kecil memberikan apa yang ia punya, 5 roti dan 2 ikan. Makanan sederhana dari seorang yang tidak dianggap. Namun justru darinya lah kemudian mengalir rahmat yang berlimpah ruah. Sesungguhnya hal ini mau mengajarkan bagi kita agar kita tidak meremehkan orang kecil, orang yang miskin dan sederhana, orang yang tidak terpandang di kalangan masyarakat, pemerintah, dan budaya. Saudara-saudariku terkasih, mereka pun kemudian disuruh untuk duduk berkelompok, dan Yesus kemudian mengambil roti dan ikan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada semua sampai mereka semuanya kenyang. Yesus memberi makan kepada umatnya agar umatnya menjadi orang bebas, merdeka, dan bermartabat yang sama di antara mereka. Dan pada akhirnya Yesus meminta kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang, sebanyak 12 bakul penuh. Ini memberi arti bahwa rahmat Allah yang kita terima tidak boleh disalahgunakan, disia-siakan, atau dibuang. Rahmat itu harus terus mengalir dengan apa? Dengan berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, semua rahmat yang diberikan cukup asal senantiasa berbagi kepada yang lain. 12 bakul penuh artinya seluruh suku Israel, seluruh murid Yesus, dan seluruh gereja serta umat manusia akan memperoleh rahmat berkat asal senantiasa hidup berbagi satu sama lain, sekalipun itu kecil. Jika dilibatkan Tuhan di dalamnya, akan menjadi rahmat yang berlimpah dan cukup bagi semua. Saudara-saudari terkasih, apa yang terjadi setelah mukjizat ini? Mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja mereka, raja yang memuaskan rasa lapar mereka. Namun justru Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Tindakan Yesus ini sesungguhnya mengajarkan bahwa ia adalah Allah, bukan untuk memuaskan makanan yang dapat binasa, tetapi untuk memberi kedamaian dan keselamatan jiwa dan badan. Sesungguhnya Yesus meninggalkan pesan bagi para pengikutnya, bagi kita semua, untuk senantiasa merayakan Ekaristi sebagai kehadirannya yang memberikan makanan rohani bagi kita, dirinya sendiri lewat roti dan anggur. Dan siapapun yang berbagi bersama Yesus dalam Ekaristi dipanggil juga untuk berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita.